Yang terhormat kepada Ibu Ayu Nursari, SEMS, selaku dosen pengampu ekonomi manajerial. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Roslawati. Di sini saya sebagai moderator sekaligus presentator ketiga. Di sebelah kanan saya ada Helen Saparida sebagai presentator ke-1, dan di sebelah kiri saya ada Ajra Serapuspita sebagai presentator kedua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pemaparan materi bab 15 yang akan disampaikan oleh Helen Saparingga. Untuk Helen Saparingga, tempat dan waktunya saya persilakan. Baik, di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan bab 15, yaitu tentang keputusan investasi jangka panjang penganggaran modal. Penganggaran modal yaitu tinjauan penjatahan modal dan indeks profitabilitas biaya modal meninjau proyek investasi setelah implementasi gaya modal dan daya saing internasional. Penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses perencanaan pengeluaran yang menghasilkan pendapatan atau keuntungan selama beberapa tahun. Selanjutnya, pendapatan premi relatif terhadap harga pendidikan. Pendapatan premi relatif terhadap pendidikan itu sendiri adalah angka menunjukkan perkiraan pendapatan penuh waktu kumulatif pada tahun 2016 atau dalam dolar tahun 2014 setelah dikurangi pendapatan sebelumnya dan pembayaran uang sekolah dan biaya, buku, dan perlengkapan berdasarkan tingkat pendidikan. Kategori proyek investasi. Proyek investasi dapat dikategorikan sebagai yang pertama, pengurangan biaya. Sebagai contoh, pengurangan biaya bisa melibatkan efisiensi operasional, seperti otomatisasi proses atau negosiasi kontrak dengan pemasok untuk mendapatkan harga lebih baik. Yang kedua, ekspansi output produk baru. Ekspansi output produk baru dapat mencakup peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar dengan varian baru untuk menarik pelanggan yang lebih luas. Misalnya, jika sebuah perusahaan elektronik memperkenalkan model baru smartphone dengan fitur inovatif atau pengembangan lini produknya dengan tablet atau aksesoris yang komplementer. Penggantian. Perluasan output untuk mengakomodasi permintaan meningkat. Dalam situasi di mana permintaan meningkat, perusahaan dapat memperluas kapasitas produksi, merekrut lebih banyak tenaga kerja, atau mengoptimalkan proses operasional untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Ekspansi output produk baru. Sebagai contoh, ekspansi output produk baru, perusahaan mungkin memutuskan untuk meluncurkan varian produk tambahan, menambah garis produk, atau menggabungkan fitur baru dalam produk yang sudah ada. Misalnya, perusahaan teknologi dapat memperkenalkan model smartphone terbaru inovasi teknologi terkini untuk memperluas pangsa pasar mereka. Selanjutnya, proses penganggaran modal. Yang pertama, permintaan modal jadwal proyek investasi diurutkan dari retur tertinggi hingga terendah. Yang kedua, pasokan modal biaya modal marginal meningkatkan biaya marginal. Yang ketiga, itu ada anggaran modal optimal melakukan semua proyek yang pengembaliannya lebih besar daripada biaya marginal. Proses penganggaran modal, saya gambar 15 strip 1 ditunjukkan proses penganggaran modal. Batang-batang berhuruf menunjukkan jumlah modal yang diperlukan untuk setiap proyek investasi dan tingkat imbal hasil pada setiap proyek investasi tersebut. Bagian puncak, setiap batang mempresentasikan permintaan perusahaan atas modal. Kurva biaya modal marginal atau marginal cost of capital menunjukkan kenaikan biaya dari peningkatan tambahan jumlah modal yang dialami oleh perusahaan. Perusahaan akan melaksanakan proyek A, B, dan C karena ekspektasi tingkat imbal hasil atas proyek-proyek tersebut melampaui biaya pengumpulan modal yang dikeluarkan untuk melakukan investasi tersebut.
Titik di lain pihak, perusahaan tidak akan melaksanakan proyek D dan E karena ekspansi tingkat imbal hasil lebih rendah daripada biaya modal. Selanjutnya, penganggaran modal dan proyeksi arus kas. Arus kas bersih dari suatu proyek perbedaan antara penerimaan kas dan proyek pengeluaran kas selama umur satu proyek. Memproyeksikan arus kas bersih dasar incremental dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Pendekatan incremental melibatkan pengembangan sistem secara bertahap dengan menambahkan fungsionalitas baru pada setiap literasi. Sebagai contoh, sebuah tim pengembangan dapat mulai dengan modul dasar, lalu secara terhadap menambah fitur-fitur tambahan pada setiap siklus pengembangan berikutnya. Pendapatan ini kemungkinan adaptasi lebih fleksibel terhadap perubahan kebutuhan atau perbaikan pada proyek secara berangsur-angsur. Dasar setelah pajak. Contoh dasar setelah pajak dapat mencakup penghasilan bersih seseorang atau perusahaan setelah potongan pajak. Misalnya, jika seseorang memiliki pendapatan tahunan sebesar $50.000 dan pajak yang harus dibayarkan adalah $10.000, maka pendapatan setelah pajak adalah $40.000. Ini mencerminkan jumlah yang benar-benar tersedia untuk meningkatkan atau diinvestasikan setelah dipotong oleh pajak. Penyusutan merupakan biaya non-tunai yang mempengaruhi arus kas melalui pengaruhnya terhadap pajak. Contoh menghitung arus kas dapat dilihat pada tabel dengan total arus kas sebesar $290.000. Selanjutnya, nilai sekarang bersih suatu proyek atau nilai sekarang bersih NPV suatu proyek, nilai sekarang dari aliran arus kas bersih yang diharapkan dari proyek. Didiskontokan sebesar biaya modal perusahaan dikurangi biaya awal proyek, di mana rumus R1 adalah pengembalian arus kas bersih dan K adalah tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko, CO adalah biaya awal proyek. Di sini ada latihan titik 1. Perusahaan sedang mempertimbangkan proyek yang memerlukan investasi awal sebesar 5 juta. Proyeksi imbal hasil masing-masing adalah Rp 2.500.000 dan 3.100.000 pada tahun pertama, dan kedua setelah itu tidak ada proyeksi imbal hasil. Jika tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko adalah 10%, haruskah perusahaan berinvestasi pada proyek ini? Solusi latihan 1. Perusahaan sebaiknya tidak berinvestasi pada proyek ini karena NPV proyek tersebut negatif. Demikian pemaparan materi yang pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Azra Sera Puspita. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, di sini saya sebagai presentator kedua, dan di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya. Baik, slide selanjutnya. Terlihat pada tabel 15 strip 1, yaitu estimasi arus kas proyek. Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan harus menjalankan investasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perusahaan harus membandingkan arus kas neto selama 5 tahun proyek yang ditunjukkan di tabel 15 strip 1 dengan biaya awal proyek sebesar $1 juta. Metode untuk mengevaluasi proyek investasi ini akan dibahas pada bagian selanjutnya secara bergantian. Oke, selanjutnya tingkat imbal hasil internal atau IRR. Tingkat imbal hasil internal dari suatu proyek adalah tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas neto proyek dengan biaya awal proyek. Rumus IRR yaitu sigma RT dibagi dalam kurung 1 tambah K pangkat sama dengan C, di mana RT adalah pengembalian atau arus kas bersih dan K adalah tingkat pengembalian internal. CO adalah biaya awal proyek. Oke, slide selanjutnya yaitu perbandingan NPV dan IRR. Terlihat pada tabel 15 strip 2, NPV dan IRR atas dua proyek investasi yang sama-sama eksklusif. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa proyek A lebih baik daripada proyek B, karena di sini NPV proyek A lebih besar dibanding proyek B.
For your information, untuk membandingkan NPV dan IRR, yang harus dibandingkan yaitu besaran NPV-nya ya guys. Oke, next, selanjutnya indeks profitabilitas atau PI. Indeks profitabilitas atau PI suatu proyek rasio jumlah pengembalian yang didiskontokan terhadap biaya investasi awal proyek yang diusulkan. Sebagaimana rumus PI yaitu PI sama dengan sigma N T plus 1 lalu RT dibagi plus 1 tambah K pangkat T lalu dibagi CO, di mana RT adalah return atau arus kas bersih, K pangkat adalah tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko, dan CO adalah biaya awal proyek. Oke, selanjutnya perbandingan NPV dan PI. Terlihat pada tabel 15 strip 3, yaitu perbandingan pemeringkatan NPV dan PI atas proyek-proyek dengan biaya yang tidak sama. Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa proyek B dan proyek C lebih baik dibanding proyek A, karena nilai proyek B dan proyek C lebih besar daripada A. For your information, untuk pembandingan NPV dan PI, yang harus dibandingkan yaitu besaran PI-nya ya guys. Selanjutnya, terlihat tabel 15 strip 5, teknik-teknik penganggaran modal yang digunakan atau persentase responden. Dari tabel tersebut menunjukkan hasil survei yang dilakukan terkait teknik penganggaran modal yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat di tahun 1959 dan 1985. Selanjutnya, biaya hutang. Biaya hutang adalah imbal hasil yang diperlukan oleh pemberi pinjaman untuk menjaminkan dananya ke perusahaan. Rumus untuk menghitung biaya utang adalah KD sama dengan R1 dikurang T, di mana KD adalah biaya utang setelah pajak, R adalah tingkat bunga, dan T adalah tarif pajak marginal. Selanjutnya, biaya model ekuitas. Biaya model ekuitas adalah tingkat imbal hasil yang diperlukan oleh pemegang saham untuk berinvestasi di perusahaan. Salah satu metode yang diterapkan untuk memperkirakan biaya model ekuitas adalah KE sama dengan RF ditambah RT. Lalu, kita dapat menyatakan ulang rumus biaya modal ekuitas sebagai KE sama dengan RF plus P1 ditambah P2, di mana RF adalah tingkat pengembalian bebas resiko, RP adalah premi resiko, P1 adalah premi resiko yang terkait dengan hutang perusahaan, dan P2 adalah premi risiko yang terkait dengan ekuitas perusahaan. Dan yang terakhir, model penilaian dividen. Jika dividen per saham yang dibayarkan kepada pemegang saham diharapkan konstan, dengan rumus P sama dengan sigma infinity T sama dengan 1, lalu D dibagi dalam kurung 1 tambah KE pangkat T, lalu P sama dengan D dibagi KE, di mana P adalah harga suatu lembar saham di suatu perusahaan, dan D adalah dividen konstan per saham, dan KE adalah tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Baik, demikian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rosilawati. Kepada Rosilawati, tempat dan waktu saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai dividen yang tumbuh. Model penilaian dividen adalah jika dividen per saham yang dibayarkan kepada pemegang saham diperkirakan akan tumbuh pada tingkat tertentu. Sebagaimana rumus berikut, P sama dengan D per KE dikurang G. KE sama dengan D per P ditambah G. P adalah harga satu lembar saham suatu perusahaan. D adalah dividen konstan per saham. KE adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan. G adalah tingkat pertumbuhan dividen. Slide selanjutnya yaitu model penetapan harga aset modal atau CAM. Yang pertama, mempertimbangkan perbedaan risiko antara saham biasa dan surat berharga pemerintah, perbedaan risiko antara saham biasa perusahaan dan rata-rata saham biasa semua perusahaan. Sebagaimana rumus berikut, KE sama dengan RF ditambah B dalam kurung KM dikurang RF tutup kurung, di mana RF adalah tingkat pengembalian bebas risiko, B
B adalah koefisiensi, dan KM adalah tingkat pengembalian rata-rata seluruh saham biasa. Slide selanjutnya adalah biaya modal tertimbang. Biaya modal komposit bagi perusahaan rata-rata tertimbang biaya utang dan ekuitas, di mana rumus berikut KC sama dengan WD/KD ditambah WE/KE. WD adalah bobot atau proporsi utang dalam struktur modal, WE adalah bobot ekuitas dalam struktur modal, KC adalah biaya utang setelah pajak, KE adalah biaya ekuitas. Slide selanjutnya adalah contoh soal atau latihan kedua, di mana berapa biaya modal gabungan jika perusahaan dengan struktur modal 60% utang dan 40% ekuitas, biaya ekuitas 10%, biaya utang sebelum pajak 12%, dan tarif pajak 30%. Slide selanjutnya adalah cara penyelesaiannya, di mana ubah biaya utang sebelum pajak menjadi biaya utang setelah pajak dan hitung menggunakan persamaan biaya modal gabungan yang diberikan. Biaya modal gabungan sebesar 9,04%, KC sama dengan WD/KD ditambah WE/KE sama dengan WD/KD dalam kurung 1 dikurang T tutup kurung ditambah WE/KE, KC sama dengan buka kurung 0,60 tutup kurung dalam kurung 0,12 tutup kurung dalam kurung 1 dikurang 0,3 tutup kurung ditambah 0 dalam kurung 0,40 tutup kurung ditambah buka kurung 0,10 tutup kurung sama dengan 0,054 ditambah 0,04 sama dengan 0,0904 atau 9,04%. Slide selanjutnya adalah rasio hutang terhadap modal di Amerika Serikat. Dapat dilihat pada tabel di mana industri penerbitan persentasenya adalah 34, pembangunan rumah persentasenya 37, iklan dan pemasaran persentasenya 37, lodging and gaming persentasenya 56, retail umum 24, supermarket dan apotek 33. Dan di sebelahnya ada industri yang termasuk ke dalam transportasi komersial, persentasenya 18, makanan kemasan persentasenya 27, restoran 23, pemeliharaan kesehatan perawatan yang dikelola 20, industri film dan hiburan di rumah persentasenya 17. Selanjutnya adalah tinjau proyek setelah diimplementasi. Yang pertama, peninjauan ulang meliputi yang pertama ada membandingkan arus kas aktual dengan arus kas yang diharapkan mengalir. Yang kedua, pengembalian dari suatu proyek dengan pengendalian yang diharapkan. Yang ketiga, penjelasan tentang perbedaan yang diamati. Beberapa perbedaan tidak bisa dihindari. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki kendali atas beberapa peristiwa. Yang kedua, pasca audit terbukti meningkatkan kinerja. Slide selanjutnya ada biaya modal dan daya saing internasional. Yang pertama, selama tahun 1980-an, biaya modal di Amerika Serikat lebih besar dibandingkan di Jepang. 1 poin persentase tambahan dalam biaya bunga bisa mencapai jutaan dolar. Yang kedua, biaya modal yang lebih tinggi di Amerika Serikat dibandingkan Jepang berkontribusi terhadap hilangnya daya saing internasional Amerika Serikat. Amerika Serikat menghadapi tingkat suku bunga yang lebih tinggi karena tingginya permintaan dan rendahnya pasokan. Tiongkok telah menggantikan Jepang sebagai pemberi pinjaman sebesar ke Amerika Serikat. Slide terakhir adalah tinjauan atau tujuan pembelajaran. 15.1 memiliki pemahaman yang luas mengenai proses penganggaran modal. Di sini kita mampu memahami bagaimana proses penganggaran modal yang benar. Yang kedua, memiliki pengetahuan dasar tentang metode yang digunakan untuk mengevaluasi proyek investasi alternatif. Yang ketiga, mampu menghitung biaya modal gabungan. Dan yang terakhir ada memahami pentingnya modal dalam menentukan daya saing internasional suatu perusahaan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.